tentang wakaf yang dibuat bisnis. Oke. Oke. Wakaf itu memang secara definisi berhenti, tapi secara fungsi harus berjalan terus. Dan harta benda wakaf tidak boleh disalurkan. Inspirasi, inovasi, dan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih kepada Imaniq dan Konsi Studio yang telah mensupport podcast pada hari ini. Ya. Oke, hari ini ya saya ditemani oleh seorang yang sudah expert di bidang filantropi, yang sudah 22 tahun berkiprah di dunia kemanusiaan gitu. Ya. Saat ini saya sedang bersama Pak Guritno. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Tadi sempat tidak nyasar ya Pak kesini ya? Oh enggak. Oh, udah sering kesini Pak berarti. Sudah, insya Allah. Oke, Pak Guritno nih saya manggilnya gimana nih biar lebih enjoy juga nih nanti sama teman-teman di luar sana. Bisa Pak Gur. Oh, bisa. Pak Gur ya. Saya kemarin Pak Andri itu bilangnya Pak Gu gitu. Oh iya. Iya Pak Gu gitu ya, boleh, Pak Gu. boleh. Oke, Pak Gur gitu. Ada di plesetnya Pak Guru gitu. Pak Gur. Karena mungkin dulu kuliahnya di bidang perguruan mungkin Pak ya. Saya kuliah di ilmu keguruan waktu itu, IKIP Surabaya. Tapi keluarnya UNESA ya. Tapi memang bercita-cita ada di guru atau gimana nih Pak? Awalnya begitu. Pengen jadi guru, tapi kemudian setelah mendapatkan pekerjaan di dunia kemanusiaan kok ini asik ya gitu. Oh asik gitu ya. Kalau cerita kemanusiaan itu saya merinding. Oh, Masya Allah gitu. Jadi teman-teman insan baik, kita ini sedang bersama Pak Guritno ya. Beliau dari Wakaf LMI yang sebelumnya dari LMI ya Pak ya, Lembaga Manajemen Infak ya, atau LAS Nasional betul. ya, yang sekarang itu sudah memiliki 8 perwakilan di seluruh Indonesia ya? Ya, atau sudah update provinsi. lagi? Ya. Oh 8 provinsi. Betul. Atau bisa dibilang 8 cabang gitu Pak? Perwakilan ya, istilahnya di LMI itu adalah perwakilan. Nah, mungkin teman-teman yang masih asing nih ya, mungkin ada yang belum tahu ya tentang Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah ya, LMI. Tapi lebih familiarnya memang LMI gitu Pak ya. Betul. Lembaga Zakat LMI. Nah, tapi kita akan banyak membahas tentang wakaf ya, karena kita nih mungkin saat ini sedang meraba-raba juga nih. Apa sih sebenarnya definisi dari wakaf ya, dan sebenarnya potensi apa yang bisa ternyata wakaf itu bisa untuk membangun masyarakat gitu ya. Nah, kita akan ngobrol banyak bersama Pak Guritno selaku Direktur Wakaf LMI. Kita serap nih sebanyak-banyaknya ilmu ya dari beliau yang mungkin kita belum tahu di awal, dan kita juga ingin tahu program-program ya masterpiece nih dari Wakaf LMI yang sekarang mungkin dampaknya juga sudah luar biasa nih di seluruh Indonesia, bahkan bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan seperti itu. Siap. Tapi nih Pak, sebelumnya saya tanyakan kepada semua narasumber yang datang di sini. Siap. Sengaja nggak kita kasih tahu nih supaya terkejut. Ya, luar biasa. Oke. Nah, yang pertama nih Pak ya, apa sih arti kemanusiaan ya menurut Pak Guritno? Sebutkan dalam 5 kata aja. Peduli. Oke, peduli. Kemudian peduli, pemberdayaan, partisipasi, filantropi. Filantropi itu semuanya. Filantropi semuanya. Kemudian masalah kita semua itu 3 kata nih Pak. Masalah gitu ya. Problem kita. Oke, tadi ada peduli, pemberdayaan, kontribusi atau partisipasi, dan yang tadi filantropi dan yang terakhir itu tanggung jawab satu kata, tanggung jawab kita semuanya. Oke. Ini sudah cukup bisa dibilang merepresentasikan ya di dunia kemanusiaan ini menurut Pak Guritno. Nah, ini nih Pak yang jawaban panjangnya. Nah, apa kemanusiaan menurut Pak Guritno dan kenapa bergabung di dunia kemanusiaan dari semenjak lulus kuliah ya langsung bergabung di dunia kemanusiaan gitu. Yang mungkin ini manusia pilihan ya Pak. Enggak semua orang itu suka, enggak semua orang itu bisa kalau nggak ada jiwa-jiwa kemanusiaan di situ ya mungkin bisa di-sharingkan ke kita. Ya luar biasa ini.
menurut saya kemanusiaan itu bagaimana seorang hamba itu memanusiakan dirinya sendiri dan juga orang lain begitu ya. Sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi bahwa beliau hidup kita itu bukan hanya untuk diri kita saja, ada untuk keluarga kita dan ada untuk masyarakat di sekitar kita. Saya menganalogikan sederhana, kalau hewan itu kan dia hidup untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Misalnya burung mencari makan, pulang membawa makanan untuk anaknya. Kucing juga begitu misalnya, atau harimau berburu pulang membawa makanan untuk anaknya. Nah, manusia ini beda dengan mereka karena manusia itu bekerja pulang membawa makanan dirinya dan untuk masyarakatnya sekitarnya. Itu namanya kemanusiaan. Dia mempedulikan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia yang nggak hanya diri sendiri, nggak hanya keluarga, tetapi juga orang-orang sekitar yang bahkan kita nggak kenal gitu ya. Bahkan yang jauh sekalipun. Yang jauh sekalipun gitu. Definisi kemanusiaan. Masya Allah, luar biasa nih, menarik nih Pak ya. Nah, di dunia kemanusiaan itu sebenarnya kan banyak banget ya Pak ya untuk kita membangun di situ gimana jadinya bahwa kemanusiaan ini bisa memberikan manfaat dan arti yang banyak. Nah, kita ya dari sisi wakafnya ya mungkin banyak ya seperti yang dibilang tadi, ternyata ada zakat, ada infak, ada wakaf nih. Kita akan membahas banyak tentang wakaf ya Pak. Sebelumnya gimana nih Pak, mengapa yang akhirnya LAS LMI ya yang sebelumnya juga mungkin mengelola wakaf namun belum terlalu spesifik, belum terlalu bagaimana secara profesional untuk wakaf ini yang akhirnya membentuk wakaf LMI gitu ya. Mungkin bisa diceritakan nih Pak gimana profil dari wakaf LMI yang mungkin bisa disaringkan ke insan-insan baik ya yang sedang menonton ini. Ya, baik Mbak Lina, berbicara tentang wakaf, LMI memang awal berdirinya adalah lembaga sosial kemanusiaan, bergerak di LAS sesuai regulasi pemerintah. Kemudian tahun 2019 kemarin mendapatkan izin operasional untuk mengelola harta benda wakaf. Jadi filantropi Islam itu ada 3. Zakat itu yang wajib, yang sunnah itu infak dan wakaf. Wakaf itu menurut saya istimewa. Kenapa? Karena wakaf itu dia dalam tanda kutip ya menjanjikan pahala yang abadi Masya Allah, bagi gitu ya. para wakif atau bagi para donatur. Ya, donatur itu kan sebutan untuk semuanya. Untuk semuanya. Ya, ada musaki, ada munfikin, ada muwakif atau wakif. Jadi dengan mewakafkan harta bendanya, wakif ini walaupun sudah meninggal, ketika harta benda tersebut dikelola dengan benar oleh nadir, produktif, menghasilkan, masih digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Maka pahala itu mengalir terus mengiringi kehidupan wakif ketika dia berada di alam kuburnya misalnya sampai hari kiamat. Ini kan merinding saya kalau cerita begini. Jadi manfaatnya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat sampai. Itu istimewanya wakaf. Beda dengan infak yang didistribusi habis. Zakat didistribusi habis dalam waktu 1 tahun karena memang fikihnya begitu. Fikihnya wakaf itu dia tidak akan habis pada saat kita kelola di dunia ini. Jadi manfaatnya terus mengalir karena dia wakaf itu berhenti. Misalnya satu kebun yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ketika diwakafkan kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya kebun yang terbaik, hasilnya sangat baik, saya apakan ini? Rasul mengatakan tahan harta pokoknya, kebun itu ditahan, sedekahkan hasilnya. Nah, seperti itu. Selama kebun itu masih ada dan masih menghasilkan buah yang terbaik distribusi, maka pahalanya Umar bin Khattab itu terus mengalir seperti juga pahalanya Utsman, pahalanya sahabat Thalha, ya betul, menjadi properti, menjadi hotel. Sampai sekarang rekeningnya Utsman itu masih ada Pak ya, ya betul, itulah wakaf gitu. Luar biasa. Itu ya luar biasa ya ternyata, maksudnya potensi lah ya, potensi wakaf itu tidak hanya untuk masyarakat yang sekarang ya, bahkan untuk orang yang mewakafkan itu juga luar biasa seperti itu ya. Betul. Oke. Mungkin tadi gimana nih Pak tentang wakaf LMI? Sampai kelupaan. Jadi ketika LMI sebagai Lasnas itu mengelola dana zakat, infak, sedekah kok setiap tahun habis begitu ya. Memang harus habis, kalau nggak habis LMI bermasalah. Dikemanakan ini? Dikemanakan harta yang tersebut? Atau ditimbun kan nggak mungkin ya. Atau disimpan. Dan perlu dilaporkan juga ya Pak. Betul. Makanya habis, dan kemudian supaya pemberdayaan terus berlangsung, maka LMI
LMI harus masuk ke dunia wakaf. Oke, maksudnya habis ini itu selesai gitu ya? Ya, Maksudnya distribusi selesai. Betul. Orang itu mendapat bantuan udah gitu ya. Ya. Selanjutnya ya mungkin bergulir lagi oleh orang lain lagi gitu ya, Pak. Betul. Oke. Habis itu gitu. Secara fikih kan begitu, infak maupun zakat itu terdistribusi dan pindah tangan ya. Oke, pindah tangan. Disebut distribusi kalau berpindah kepada pihak lain yang disebut mustahik atau penerima manfaat. Di wakaf ini tetap dikelola oleh LMI sebagai nadir. Misalnya masyarakat atau para mewakif mewakafkan sebidang tanah. Yang tanah itu posisinya strategis di tengah kota misalnya. Itu bisa dibuat rumah tahfidz, bisa dibuat masjid, bisa diproduktifkan untuk perkantoran, untuk perniagaan maupun bisnis-bisnis tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga menghasilkan profit. Nah, profit itulah yang didistribusikan untuk mauquf alaih atau penerima manfaat. Harta pokoknya tetap utuh ini. Tanahnya tetap utuh, propertinya tetap utuh, fungsinya tetap berjalan dengan baik. Nah, hasilnya yang terdistribusikan. Itulah yang melatar belakangi kenapa LMI masuk ke dunia wakaf. Supaya terus berlangsung itu proses-proses pemberdayaan masyarakat. Masya Allah, berarti intinya membentuk bahwa kalau sudah profesional di bidang itu, karena ternyata menjadi nazir itu ternyata kalau kita bayangkan bagi orang yang tidak tahu, nazir cuma ngelola gitu. Padahal kan ternyata banyak juga ya yang perlu dilakukan ya, Pak ya. Dan juga kita harus update juga tentang ilmu-ilmu itu gitu. Tidak sekedar menerima tanah atau bangunan. Gitu. Karena mungkin ya, Pak, saat ini masih dipahami ya beberapa orang bahwa wakaf ini sebuah aktivitas yang sangat sederhana ya, yakni menyerahkan sebagian harta yang dimiliki oleh wakif ini ya, oleh wakif dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu gitu. Tertentu yang dimanfaatkan untuk keperluan ibadah yang notabene tidak boleh dibisniskan. Gini, ini yang menjadi mungkin ya di beberapa insan baik juga, ya mungkin saya juga. Ini kan hartanya orang ya yang diwakafkan, kok dijadikan bisnis gitu. Padahal bisnis ini dalam arti masuk kemana itu juga mungkin jadi pertanyaan juga nih. Harta benda wakaf itu secara pembagian ada dua, Mbak. Yang kita ketahui dari fikih wakaf maupun dari regulasi juga, ada harta benda tidak bergerak. Yaitu tanah maupun properti. Kalau gedung dipindah kan nggak masuk akal ya, pindah gedung gitu. Yang kedua, harta benda bergerak. Apa saja? Ya semua harta benda bergerak. Misalnya mobil bisa diwakafkan, sepeda motor bisa diwakafkan, uang juga bisa diwakafkan. Nah, yang disebut wakaf tunai itu salah satunya adalah uang. Kan di masyarakat sebagian sudah ada yang mengetahui atau memahami tentang wakaf tunai, begitu. Itu termasuk uang di dalamnya. Nah, kalau yang sering dipahami masyarakat kan 3M. Mbak Elina tahu 3M? Apa tuh, Pak? Bukan mengubur, bukan memendam atau wakaf yang dipahami masyarakat 3M itu masjid, madrasah, makam. Maksudnya itu yang termindset selama ini ya. Selama ini aku hanya bisa dikatakan udah berwakaf kalau wakafku dalam bentuk masjid. Tanahnya dibangunkan masjid. Tanahnya dibangun masjid atau gitu. Dibangunkan sekolah atau madrasah atau untuk makam misalnya. Jadi sebenarnya gimana itu, Pak? Itu betul. Itu juga tidak betul salah, ya, tapi kurang lengkap. Kan Islam itu harus lengkap kita memahaminya. Jangan sampai setengah-setengah seperti 3 orang buta yang memegang gajah masing-masing memegang yang berbeda. Satu belalai, satu badannya, satu kakinya gitu kan, beda-beda persepsinya nanti 3 orang buta ini ketika bercerita. Kamu kalau ngomong tentang gajah, apa gajah itu keras karena dia pegang kakinya. Nah, kita umat Islam harus paham juga Islam itu secara utuh keseluruhan. Islam itu apa? Ada ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah kepada sesama manusia. Nah, wakaf itu juga begitu. Jangan hanya kita berpangku tangan ketika kita memahami cuma 3 itu aja. Nanti kita nggak bisa berwakaf dong kalau kita nggak punya tanah. Betul. Nah, sederhana kalau kita memahaminya secara lengkap, berpikir kita akhirnya menjadi mudah. Harta benda tidak bergerak, tanah dan propertinya itu, kalau orang belum punya tanah belum bisa wakaf. Tapi ada harta benda bergerak yang bisa diwakafkan, termasuk uang tadi. Mbak Lina punya uang 10.000, tak wakafkan.
ke wakaf LMI bisa ya Pak tinggal ya? klik wakaf.org. Masya Allah gitu ya. Jadi insight baik bahwa ternyata wakaf semua orang tuh bisa berwakaf, dalam arti ya. Dengan wakaf tunai atau wakaf uang ini, apalagi sekarang dipermudah dengan adanya platform gitu ya. Platform berarti digital. gitu. Tapi tadi Pak, seperti yang saya bilang bahwa mungkin beberapa orang juga nih yang perlu kita diskusikan ini menganggap tentang wakaf yang dibuat bisnis. Oke. Wakaf itu memang secara definisi berhenti, tapi secara fungsi harus berjalan terus. Dan harta benda wakaf tidak boleh disalurkan, tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh dijual. Terus diapakan? Dimanfaatkan, diproduktifkan, dikelola. Jadi salah satu tugas Nadir itu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Nggak gitu. Main-main kan ya? Nggak main-main ya? Ini agak menegangkan sedikit. Mengelola, maksudnya apa? Kalau punya masjid, punya sekolah, punya pesantren, dikelola supaya apa? Supaya produktif, jamaahnya makmur, masjidnya makmur, di situ dijadikan tempat pembelajaran Al-Quran misalnya, sehingga jamaahnya semakin khusyuk beribadah, semakin soleh-solehah, semakin bertakwa. Kalau punya sekolah juga begitu, mutu pendidikannya berkelas, berkualitas, tidak hanya tentang pendidikan formal, tapi juga pendidikan yang sifatnya non formal juga bisa dimaksimalkan di situ begitu. Masya Allah. Itu kalau harta benda wakafnya berupa harta benda wakaf tidak bergerak atau wakaf sosial, fungsinya wakaf seperti sosial. Itu. Nah kalau wakaf produktif, ini ada definisi yang penting untuk kita pahami. Itu yang disebut bisnis tadi, itu memang harta benda wakaf yang produktif itu ya produktif. Dia dikelola secara profesional, menghasilkan keuntungan. Kenapa kok harus menghasilkan keuntungan? Karena hasil untung itulah yang didistribusikan untuk mauquf alaih atau penerima manfaat. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal, ketika Umar bin Khattab mewakafkan kebunnya kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan tahan harta pokoknya, tahan kebunnya, sedekahkan hasilnya. Berarti kan kebun itu harus produktif. Kalau kebun itu tidak produktif, pohon-pohonnya mati, tidak ada hasilnya dong. Itulah tugasnya Nadir. Berat ya Pak ya. Biasa kan. Bagaimana mengembangkan ya harta yang sudah diwakafkan oleh orang ini yang akhirnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Dan itu juga jungkir balik juga mungkin Pak ya. Pengelolaannya ya, semisal itu dalam bentuk hotel tentu ada manajemennya. Dan untuk memilih orang-orang yang ahli di situ. Betul. Ada namanya tenaga-tenaga ahli yang mengelola bisnisnya. Jadi ekspertis di bidang usaha untuk memproduktifkan harta benda tersebut. Jadi satu contoh begini, di Aceh dulu ada Habib Buka namanya. Beliau ke Mekah, kemudian mewakafkan tanahnya di Mekah untuk para mahasiswa yang ada di sana, untuk ngekos ataupun untuk transit tanpa mengeluarkan biaya. Ini orang-orang ini yang belajar itu diwakafkan Habib Buka. Suatu ketika ada pengembangan Masjidil Haram, diperluas, digantilah properti tersebut, dipindahkan. Itu boleh dipindahkan, kalau dipindahkan ada perluasan Masjidil Haram menjadi bangunan untuk diproduktifkan, disewakan untuk mahasiswa atau untuk umum lah. Lebih luas lagi akhirnya menjadi hotel di Mekah sana. Nah setiap jamaah haji Indonesia asal Aceh yang berKTP Aceh itu dikasih uang saku dari hasil pengembangan hotel tersebut, usaha tersebut, kurang lebih 5 jutaan. Mbak Lina kalau pindah ke Aceh nanti dikasih uang saku kalau berhaji. Itu hasil dari wakaf. Masya Allah, nah definisi itulah yang disebut produktif atau yang disebut Mbak Lina bisnis tadi gitu ya. Jadi bukan Nadir itu menyalahgunakan hartanya dengan untuk bisnis, tidak, tapi memang tugasnya itu. Kalau Nadir punya harta benda wakaf tidak mau memproduktifkan, itu salah malah berdosa dia. Jadinya wakafnya benar-benar berhenti. Iya, berhenti, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, itu, gitu. Oke. Nah,
aset wakaf nih Pak ya, misalnya kita berbicara juga nih tentang wakaf ya, semakin menarik ya ternyata ya, bahwa ternyata sedahsyat itu nih dampak dari wakaf, harta wakaf yang dikelola secara profesional dan menghasilkan gitu ya. Sampai tadi ya yang dari Aceh itu luar biasa. Ini baru cerita-cerita loh Mbak, ya? baru riwayat-riwayat yang kita ketahui, kita pahami untuk menginspirasi kita semuanya, belum prakteknya di sekarang ini.